Kali ini di sebelah gua ada Gayuh Tilar. Mungkin ada yang belum tahu, dia juga punya channel YouTube Gayuh Tilar ya, GYT. Jangan lupa subscribe Gayuh Tilar. Ya, Gayuh Tilar. Di situ ada seputar musik di sini, tapi bukan channel untuk nge-review untuk masalah itu sih. Ya, kali ini Kita mau apa? kita mau ngobrol-ngobrol seputar nggak reaction amat, nggak podcast nggak ada bintang tamu juga ya. Karena ya pada dasarnya kita mau nge-react sebuah tweet ya, karena beberapa mungkin sudah ada ya di beberapa channel, cuma kan kebanyakan dia nge-react video entah TikTok ataupun YouTube, Facebook juga. Kita fokusnya ke tweet ya. Kali ini ada 5 tweet yang udah dipersiapkan dari tim kreatif kita. Di depan ada siapa? Kanan kita, kasih hello Mumbul. Kameranya bisa dikesanain ya sih. Nah, ini dia yang udah nyiapin tweet untuk kita react hari ini. Tapi ini jadi kebagian ntar dari gue tuh reactnya dua tweet dari aku berapa? 3 ya? 3. Jadi mungkin kita mulai aja yang pertama, karena 2-3 nanti biar selesainya pas. Mungkin dari Gayuh Tilar dulu yang pertama. Berarti. Kira-kira apa kita siapin dulu nih. Sambil nyari lah, nggak apa-apa. Kamu main Twitter juga nggak? Twitter main, cuma apa ya, nggak pernah post gitu. Apa istilahnya? Stalking nggak gitu juga, tapi kadang muncul kok di notif atas. Banyak kawan-kawan kita ternyata yang dulu mungkin dia pengguna Twitter aktif, terus beralih Facebook, Instagram dan lain, balik lagi sekarang ke Twitter. Tweet ramai lagi. Lagi mulai ramai hari ini tweet itu ya. Oke, aku udah dapet nih. Apa? Kalian bisa lihat di sini nanti ya. Oh ya, di mana nih? Di sini sebelah sini. Sebelah sini ya. Oke, ini ada satu dari Gal Sulaika. Apa itu? CFL angel. Ya, semoga kita semua diberi pekerjaan yang gajinya besar. Aduh, motornya. Sekali lagi ulang yuk. Apa? Semoga kita semua diberi pekerjaan yang gajinya besar. Yes. Kerjaan yang gampang, deket rumah, dan temennya asik. Gimana nih menurut kamu nih? Ya, kalau kata gue sih, lu anaknya siapa? Gitu kan? Iya nggak sih? Iya juga ya. Kalau impiannya begitu, kalau misal kayak kita nih, kayak kita yang di depan juga nih yang pada nonton, gitu ya. Kalau ada kata-kata gitu, ya lu anaknya siapa? Gitu. Sekarang jangan harap yang gaji gede. Kalau mau gaji kecil, kita mau jadi A, itu pun kadang udah apa istilahnya, lewat pintu belakang, hal-hal begitu itu udah wajar. Wajar ya. Gitu. Ya, kalaupun gajinya gede, kalau kita nggak nyaman juga ya nggak menikmati pekerjaan juga. Setuju nggak? Nah, kalau misalkan gaji kecil gitu ya, terus kemudian kita fun, happy di lingkungan pekerjaan tersebut juga sebetulnya happy aja sih, karena nanti ujungnya itu bukan, sebetulnya ya memang ujungnya tidak dipungkiri adalah waktu sih ya, ujungnya itu waktu. Iya, ujungnya itu waktu. Emang kalau kerja gitu ya, itu tadi gak lupa tadi, terlalu panjang intinya. Pengen kerja yang deket rumah, gajinya gede. Ya, kalau mau kerja emang intinya waktu. Iya enggak? Tapi balik lagi sih, karena emang gue juga kerja juga gitu ya. Terus ada beberapa tawaran yang lebih gede. Ternyata ada pertimbangan juga yang harus dipikirkan, karena nggak selamanya tentang waktu. Tapi emang kadangkala ada juga yang waktunya itu gede, kita nggak nyaman, tapi gara-gara udah kebutuhan lanjut aja gitu. Tapi kalau zaman sekarang tuh ya
kalau nggak punya orang dalam tuh emang susah sih. Kuncinya itu. Kalau itu gue sepakat. Kalian kalau di rumah Sepakat nggak? Sepakat nggak? Ya Sepakat mungkin, ya ya dong. mungkin kalian yang pinter di rumah gitu, yang kuliah atau sekolah nilainya tinggi, mungkin gampang. Tapi kalau yang pas-pasan juga pasti pakai orang dalam. Itu sih. Itu ya. Ya. Ya tergantung ini sih sebenarnya. Setiap orang kan berbeda ya. Ya kamu siapa gitu ah. Iya betul. Itu aja. Kamu siapa? Kamu siapa? Ya rumahnya di mana ya? Kalau misalnya yang deket rumah, terus kemudian gajinya gede, banyak kok. Terus gue juga pernah baca gitu ya, meme atau meme gitu. Ada seorang anak dikasih modal, dia beli bibit 5 juta. Setelah sebulan langsung penghasilan dari kebunnya itu 100 juta. Ternyata apa? Jual tanah. Anjing bangsat. Nah, itu gitu. Ya, boleh bakar dulu. Ya sebetulnya ya masuk kalau mau gitu-gitu sebetulnya ada itu kasusnya, cuma kan ya pasti nggak masuk akal lah gitu. Itu ya. Yuk, kalian sekarang kamu nih. Ya, sekarang gantian untuk kita rek yang kedua. Nah, gua kan lumayan kenal nih sama Gayo Tilar, GYT ini. Ntar ini programnya GYT gitu ya. Ini pertanyaan, ini juga tweet dari Tijen plus 62 ya, @bacot_tan_netizen Q ya, bos Q gitu kira-kira. Ya langsung aja, cowok diam itu tandanya apa sih? Serius nanya. Ini ntar ini gimana? Yang gue lihat nih lu banget nih sama ya mungkin kalau si Anggi sih enggak gitu. Maul, GYT kameramen kita juga sama gitu. Cowok diam itu tandanya apa sih? Serius nanya. Jawab. Nanya, cowok diam itu diam terbawa arus. Enggak, cowok diam itu sebenarnya dia itu apa ya? Dia sebenarnya misterius. Biasanya kan kalau mungkin dia tuh diamnya tuh bukan karena dia itu diam, mungkin dia nyetel ya, karena si cewek-cewek itu kadang kebanyakan suka yang misterius gitu loh. Kan ya, cewek kan masuk lah ya. Kadang-kadang cewek kan ada yang suka, cowok kok misterius banget, jadi penasaran lah gitu. Ya. Mungkin itu. Nah, kalau menurut gua nih, lu kan nggak diem amat sih, diem ya kadang diam gitu. Kalau kadang ketemu cewek dulu nih, sekarang kan udah sold out nih, ketemu cewek bisa lah style diem, tapi ada juga yang bisa style so asik gitu. Cuma kalau ngelihat style diem kawan-kawan gak selain Gayo Tilar, Maul gitu ya, diem itu justru lebih berbahaya, grassrootsnya tuh gila tajem banget cuy. Sebenarnya kalau cowok yang udah asli dia itu pendiam, nah kalau marah tuh orang-orang pendiam kalau marah tuh wah ngeri. Kalau marah bisa pup sembarangan. Contohnya kamu tuh diam-diam sembarangan. Diam-diam asli. Ini sebetulnya bukan cowok doang sih, cewek juga sama. Iya, cewek pendiam itu ada beberapa teman mungkin dari SMP, SMA gitu, satu angkatan pun diam itu dia lebih berbahaya sih. Artinya berbahaya di sini bukan membahayakan dalam artian pidana, bukan atau yang penjahat, enggak, maksudnya diam itu dia lebih agresif sebetulnya kalau kita udah benar-benar deket sama si cowok atau kebalikannya sama si cewek. Kalau kita udah kenal deket mungkin baru kita ternyata nggak diem amat sih. Nah iya, kalau murni yang diem kayaknya nggak bakal ada deh. Nggak bakal ada. Iya, pasti dia covernya yang diem. Itu gitu, covernya yang diem. Mungkin yang dimaksud dia tanya itu diem itu gitu ya. Kenapa sih lu diem banget gitu? Mungkin dia tanyanya itu pada saat PDKT. Kalau misalkan tadi netizen ini dia udah mungkin dekat, kayaknya nggak bakal tanya gitu sih. Nggak bakal. Pasti, ya. Iya, pada dasarnya nggak sediam itu kalau kata gue. Diam itu bukan karena aku pendiam, karena kita nggak
frekuensi aja gitu nggak kan. frekuensi, circle-nya beda gitu Kalau istilahnya. anak-anak zaman sekarang kan gitu. Iya. Ya kan? Kita nggak frekuensi nih. Nah itu karena, nah berarti kalian juga yang di rumah, yang cowok, yang cewek gitu. Jadi mungkin nggak ada sih kalau kata gua, nggak ada yang istilahnya itu bener-bener diem di dalamnya. Cuma kalau di luar nggak apa-apa. Jadi kalau kalian lagi deket sama orang yang diem nggak apa-apa, gas terus gitu. Walaupun ujung-ujungnya ditinggalin berapa kali kayak gitu. Aduh. Maul juga sama, diem ditinggalin ya kan, di blok tadi katanya. Tadi kesini karena tahu mau pada kesini, akhirnya cabut deh. Tadi kesini orangnya, iya. Parah nih, parah. Tit gitu. Oke lanjut daripada kepanjangan. Oke. Baru Udah. dua, Baru dua ya? Tiga lagi nih, yang ketiga nih. Oke. Nah nih. Nah ini Apa? dari ini namanya pakai emot dibaca apa nih? Lollipop, Ya. lollipop @hali_hala. Semakin akrab pertemanan, semakin kasar percakapan. Bener nggak nih? Nah, Ini bener banget nih. tweet itu tadi gue juga sempat Lu baca ya? Iya, mau baca gitu. Semakin kasar emang semakin dekat. Semakin dekat. Aduh, semakin dekat suara motor semakin keras nih di kamera kita. Ya, artinya semakin dekat pertemanan itu semakin kasar cara percakapan. percakapan komunikasi di sini ya. Setuju 100% ya. Karena emang iya. Ya, apa ya? Kayak kemarin pun gini, kalau kemarin pun kan sempat viral anjay, yang viral itu kan. Ya, memang konteksnya kalau misal percakapan kita udah deket, ya nggak masalah. Nggak masalah, anjing, Ya. bangsat segala macem. Setuju nggak, Bul? Setuju nggak? Sat. ya gitu ya. Nah, Nggak apa-apa. Gitu. Enak-enak aja malah. Enak-enak itu. aja, bener, setuju kalau itu sih. Tapi kalau misalkan kalian ternyata udah deket tapi masih baper gara-gara panggilan itu gitu, Jadi mainmu kurang jauh. itu lebih, kalau kata-kata kasar sih sebetulnya lebih biasa aja dibandingkan waktu kita kecil dipanggil orang tua. Itu. Itu kasih, kalian mungkin beberapa udah pernah juga, cuma Iya. sekarang kan nggak terlalu dibahas itu karena emang lebih fokus banyaknya sekarang di apa namanya sosial media, banyak banget kata-kata kasar itu. Bahkan di grup-grup kawan-kawan kita juga itu udah wajar begitu ketika justru yang aneh kalau udah deket itu kalau ada kata-kata bijak sama sekali nggak bakal dipercaya istilah gitu. Gitu. Pernah dipanggil apa itu sama temen gitu, teman deket, dipanggil sama si Anggi misal. Gini, sebaper-bapernya gue tuh dipanggil enggak sih, nggak pernah sih. Mungkin zaman kecil doang dipanggil nama orang tua ya? Ngamuk gitu. Kadang kalau misalkan ngumpulin ijazah, pokoknya ketika kita masuk sekolah jangan sampai ketahuan nama orang tua kita. Itu poinnya. Tapi begitu kesini sebetulnya kebanggaan tersendiri ya, orang tua kita dikenal gitu. Tapi kalau misalkan yang kata-kata kasar kayaknya nggak pernah deh, baper kayaknya nggak pernah. Atau lupa, tapi nggak pernah. Lu pernah nggak dipanggil sama dia si Mumbul? Paling apa ya itu sih kayak bangsat ya gitu. Kalau ya su ya gitu. Nah, itu nggak masalah sih, itu panggilan mesra aja. cuma kalau emang yang nggak deket manggil itu ya langsung emosi sih, wajar. Baik, iya dong. Kita harus tahu, kita harus dengan siapa kita bicara gitu. Kalau dengan suasana hati tadi juga masuk sih sebetulnya. Masuk. Artinya nggak gitu juga ketika kita lagi berduka, masa ya kali lihat dia anjing arah gitu ya, suasana hati. Tapi kalau misalkan ya kalau hal-hal normal dipanggil itu sih biasa aja sih ya, kita mengesampingkan tadi ya suasana hati, kondisi itu wajar-wajar aja. Next ya. Oke, next. Terakhir dari gua yang kedua nih, kalian bisa lihat di sini. Netizen bertanya nggak nih? Boleh. Ntar dulu yang terakhir dulu ya. Ntar dulu nih. Ini juga nih. Ini yang paling menarik nih. Kakak ya, dari kakak Eka Yoliati ini, pakai kacamata dia nih. Kalau Doi Klean tiba-tiba nanya, ya, gini pertanyaannya, kamu dulu ngapain aja sih sama mantan? Kalian jawab apa? Dulu jawab apa?
Nah ini sebetulnya Iya. Soleh mulu. Apa ya? Asar itu. Gimana tuh? Apa jawab apa kira-kira? Antara jawab jujur atau bohong kayak gitu kan? Apa ya? Ngapain lah? Emang aku punya mantan? Punya sih. Berapa mantan dia berapa? Ratusan. Explore ya. Fuckboy ya. Enggak. Ngapain aja ya? Explore. Ya paling unboxing lah. Ya enggak. Ya, biasa sih kayak kalian ngapain lah. Nah ya Gitu ini, aja. ini sebetulnya Ngapain? ambigu sih. ambigu asli ambigu kalau istilah kawanku dulu tuh TP sih istilahnya. Apa ini tuh? agak kasar sih ya, maksudnya gue lupa TP apa ya, apa P-nya apa yang depan itu Apa ya? Kayak kamu pernah bilang tuh makin. beda deketin, tinggalin. Anjir enggak mau banget. gitu. Ini nih. Nah, ini nih. tapi pada prinsipnya kalau gue nih kalau misalkan ditanya gitu pasti jawabnya dialihin lah gimana caranya gitu ya, dialihin caranya. Ntar kalau benar-benar udah deket udah jalan bertahun sama pacar yang sekarang gitu istilahnya, itu baru deh satu persatu cerita. Tapi kalau ujuk-ujuk ditanya pada saat kita lagi nongkrong itu nggak bakal dijawab lah, nggak bakal, rusak itu pasti. Iya, misalnya kita jawab langsung terus dianya ilfil atau gimana, kalau nggak jawab ntar dianya ngambek lah. Ya, Itu pinter kalian aja. Kalau tadi pertanyaannya gitu nggak bakal dijawab sih. Asli. Gantian kamu balik tanya aja. Iya, balik tanya aja. Kalau Kalau kamu habis dulu tuh ngapain aja sama iya, dia? jadi kalau misalkan ada gitu udah janjian, sekarang ntar gantian ya, kamu jawab ya gitu ya. Kalau enggak sweet dulu lah, mudah-mudahan pokoknya lakuin cara supaya lu tuh lepas dari pertanyaan itu, gitu sih. Ya itu kira-kira ya tergantung pikiran kita aja sih. Kalau Iya. kalau kita ditanya kayak gitu terus pikiran kita kesana, Iya. takut kan kita gitu. Ngapain ya? Jadi ya jawab normatif aja sewajarnya lah istilahnya gitu. Udah lah, next lah ini nanti karena durasinya terlalu panjang. Ini yang Oke. terakhir, nanti habis itu dari sesi dari yang tanya netizen nih. Ini aku berapa nih? 3 ya terakhir ya? Oke. Terakhir nih coba nyari. Ini nggak cinta-cintaan sih. Ini dari cinta mulu @andri xxnx bukan enggak Aduh. @andri xx ini nih sempat ramai kemarin nih. Apa? Stop klakson pas lampu baru hijau. Ini bukan lomba cerdas cermat ya bangsat. Gimana sering banget Sering banget. Apalagi ya sebetulnya kalau gue sih gimana introspeksi ya. Coba lu ngerasain lu yang lagi dapat lampu merah yang posisinya paling depan gitu. Ketika lu di belakang ya, lu harus inget kalau di depan tuh nggak enak digituin gitu. Karena kalau nggak kita introspeksi ke arah situ, nggak bakal kita pasti ikut-ikutan. Iya kasih sih. klakson gitu. Kadang kan orang yang di depan, orang ke samping kita motor tuh main-main gas aja kita langsung refleks kayak mau jalan ya kan. Iya. Kayak gitu. Iya, pasti kan. Gini, apalagi kalau di kota-kota gede nih ya, kan kalau di Jakarta gue pernah dulu, mungkin sekarang sih enggak, dulu di Jakarta sekitar ya 7 tahunan yang lalu, 7 sampai 8 tahun yang lalu. Ketika di Jakarta itu berhentinya itu di depan lampu merah loh. Iya, gitu karena saking padatnya belakang gitu. Kita yang motor tuh udah di depan lampu merah, jadi kalau misal udah diklakson otomatis dia pasti panik yang di depan. Panik, kan? Iya, dikiranya hijau karena di depan udah nggak ada lampunya. Iya, udah kelewatan lampu merah di Jakarta dulu, hal-hal gitu wajar. Tapi kalau misalkan di daerah sini sih enggak, tapi tetap ketika misal diklakson pasti masih ada aura-aura pengen ngegas gitu, Iya. bikin kaget lah intinya. Seolah-olah kayak kita tuh lagi ini di starting grid MotoGP nggak? Nah, Iya nggak? kalau istilah mumbul lagi colai gitu. Ya, di kamar mandi diketuk, serampung urung gitu, gitu. Langsung ya. Pusing banget emang, lu harus mikir lagi ngerasain di dalam. Gitu. Iya, coba kamu rasain kalau di depan sih itu emang. Iya. Ya kan semua kan butuh proses. Walaupun udah hijau pun pasti kita
siap-siap buat ngegas kan, nggak langsung hijau langsung bablas kan nggak mungkin. Panjang, banyak sebetulnya kasus di lampu merah, terutama juga kalau misal kuning itu aturan kita harus itu? pelan dan berhenti. Kalau kita Hati-hati ya? kalau kita kuning langsung gas gitu. Oh, itu bahaya banget Ya, tuh. kuning, Nggak boleh. hijau kuning sebelum merah tuh langsung gas. Karena pada saat itu juga pernah lihat di Semarang kalau nggak salah itu Ada. yo seru di sini udah dari sisi apanya sisi seberangnya itu udah hijau gitu akhirnya kan dia panik sendiri di tengah daripada itu. udah merah mau nggak mau harus mundur ke belakang kan gitu. Kayak orang-orang Indonesia tuh ya maaf nih, Iya. kadang suka kesusu, tahu kesusu nggak? kesusu Buru-buru itu, buru-buru baru aja hijau tuh, baru kuning tuh, udah langsung tancap ke milk gitu lah ya, ke susu. ya. Iya. Oh iya. Ke milk Jelas. Ya mungkin Kayak gitu, ya itu tadi beberapa 5 tweet yang udah kita coba istilah obrolin ya, kita Yes. nggak react juga ya, kita ngasih bahas ya? iya Bahas. ngasih pembahasan lah di situ. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari netizen, ada apa Apa gitu tambahan? gitu tambahan apa katanya apa nggak apa-apa nggak kelihatan mukanya aman. Tweet dari artis yang lagi sini. Siapa itu? Si Anya selalu benar. Anya. Sekarang udah nggak zaman nyari pacar, Terus? tapi nyari teman hidup yang bisa berkomitmen, bisa saling menghargai dan tidak merugikan. Pertanyaannya Maunya apa? sih gitu. Sekarang nyari yang berkomitmen sama yang saling menghargai itu susah bro. Gimana solusinya itu? Emang gimana ya? Maunya sih kita komitmen, kadang ada gini loh. Gini gimana? Kadang Solusinya gimana bro? Ini Kadang- buat para jomblo ini. kadang-kadang kita maunya komitmen tanpa pacaran, tapi kayaknya anak-anak zaman sekarang tuh kalau komitmen ya pacaran sih sebenarnya. Jadi ya kita berkomitmen dan punya teman hidup. Emang bener sih, karena teman hidup itu lebih baik daripada teman berjuang. Teman tidur. Teman tidur. Teman hidup lebih baik daripada teman tidur. Ya kayak gitu sih, lebih baik teman hidup daripada teman tidur. Iya. Nah, kalau dari gua tadi kan dari Jamet GYT gitu ya, men gini. Jamet. Kalau dari gua sebetulnya kalau berbicara hubungan komitmen itu bukan istilah kita ngomong komitmen dengan pasangan sebetulnya. Ya, ketika sama halnya kayak syukur, ikhlas, yang ikhlas, oke aku ikhlas, itu nggak bakal ikhlas. Kalau orang jawab, mau ikhlas gitu kan, aku ikhlas. Ada beberapa persen mungkin di hati dia nggak ikhlas. Karena kalau Ya ikhlas itu- begitu pula kalau Iya. komitmen kalau dibicarakan di awal itu kayaknya nihil sih. Iya sih. Lebih baik kita lihat ke depan. Itu komitmen bisa dilihat ya, terserah lu mau indikatornya berjalan dalam berhubungan. Itu terlepas ada ikatan pacaran atau enggak gitu ya, lagi dekat itu nggak usah ngomongin komitmen, kita lihat ke depan nih indikatornya masing-masing. Lu mau indikatorin oke 4 bulan gue lihat ke depan, gua 1 tahun gue lihat ke depan, itu masing-masing orang berbeda. Cuma ketika udah itu kita bisa lihat, oh berarti dia komitmen nih sama gua nih. Komitmen dari apa? Misalkan kalau tanpa pacaran artinya dia nggak deket sama cowok lain gitu ya. Kalau udah pacaran, ketika kita ngeliat dia komitmen atau enggak, berarti dia udah serius nih, bener-bener ke arah sama mau nikah sama gua. Dalam artian ketika dia masih sekolah berarti dia harus fokus nyelesain, ketika dia lagi kerja berarti dia makin giat kerjanya gitu. Kalau komitmen, kalau menurut pribadi gua gitu istilahnya, jangan kita komitmen di awal, kita lihat masing-masing, dan jangan sampai dia itu tahu bahwasanya kita lagi ngelihat dia gitu. Oh, gitu. Dia jangan tahu kita itu lagi nguji dia gitu, ngevaluasi dia, monitoring. Ibaratnya kalau di orang-orang kerja tuh monef lah ya. Iya. Monitoring, evaluasi itu kita lihat selama 3 bulan. Kalau misal dia baik, oh gas lah gitu. gitu. Berarti Kayak ya nggak saling ngasih tahu bahwa kita enggak. Kalau gua sih ya, cuma mungkin teman-teman yang lain ada juga caranya. Kalau gua sih gitu, dengan ya hal-hal sepele ketika kita pergi gitu ya. Kalau kita makan itu kadang kala kalau gue ngerasain tuh dia yang istri gue sekarang tuh
dulu tuh gantian bayarnya ya gitu, ya. Mungkin saling. bisa paruhan kayak, atau gue cuma punya uang segini tambahin lah gitu, atau hari ini gue yang bayar, terus besok jalan lagi dia yang bayar, terus berikutnya gitu gitu, ganti-ganti. Kalau misalkan itu dari apa ya, mungkin variabel atau salah satu cara ngelihat, tapi nggak gitu juga, karena memang nggak semua bisa diukur dari bayar tadi ya. Contohnya kayak tadi ketika udah kita deket, dia berusaha nggak mau ngeladenin lain jenis yang lain, itu juga udah salah satu bentuk komitmen sih gue liatnya gitu. Tapi itu sama nggak kayak kita jalanin dulu deh kayak gitu nggak? Kadang kan sekarang kadang banyak tuh kayak cewek-cewek Gimana? males jalanin dulu, ntar paling ditinggalin kayak gitu. Nah, kalau jalanin dulu kalau jalanin dulu ya mungkin salah satu cara tadi, cuma ya kan kita bisa ngelihat ketika misalkan dia omongan gitu, langsung kita indikatornya pun nggak usah jauh-jauh, per 3 bulan kelamaan kita ditinggal, dia udah dapet lagi gitu kan ya. Iya, katakanlah seminggu, 2 minggu, sebulan udah kelihatan ternyata dia nggak bisa ngejalanin sama kita, ya udah ganti lagi gitu. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu di saat itu kita jangan terlalu berekspektasi dulu sih. Jangan terlalu baper-baper. Jangan ya, berharap lebih itu Jangan berharap. Karena berharap lebih itu sakitnya juga pasti lebih Iya, sakit. gitu. Bahaya. bro. Ya, intinya kalau komitmen ya gitu sih sebetulnya, jangan pakai kata-kata, sama seperti ikhlas, udah nggak usah disebutin. Iya, kalau ikhlas aja, nggak usah disebut ikhlas. Iya, Berarti lebih baik menunjukkan gitu. Betul. Menunjukkan. Daripada janji-janji doang. Iya, jangan. Mungkin ya. Nah, ini kan itu. cara-caranya pun beda-beda masing-masing. Cara tadi cara makan ataupun jalan ataupun kencan, hangout segala macam itu bisa juga. Terus juga cek sekali-kali HP dia. Kalaupun kita ngecek juga ya kita tahu kok lah. Apalagi sekarang kan sosial media udah gampang kan, banyak buat yang komen-komen atau apa, ternyata banyak yang tertarik sama pasangan kita, dan sama pasangan kita diladeni, ya udah berarti out aja gitu. Ya, apa istilahnya, gitu kan masa-masa apa ya, kayak milah-milih filterisasi kayak gitu lah. Iya, tapi bukan berarti susah dong kalau gitu, bro. Enggak, pasti ada. Pasti ada cewek nanti pada saatnya, kalau pas itu pasti ada yang begitu. Gitu. Tinggal ketika misal kita udah pas ada nemuin gitu, tinggal kita ternyata yang main gitu. Gitu berarti kita juga harus memperbaiki juga. Padahal kita selalu merasa aku malah yang disakiti misal. Padahal kita nggak berkaca. Kalau kita udah dapetin, kita kadang nggak bersyukur sih. Itu sampai pada lewat. Kadang baru nyadar, dulu yang ini ternyata berkomitmennya, setelah dipikir-pikir, nah itu udah lewat. Nah ternyata nggak masalah sih. Itu nggak usah disesali, ke depan juga masih ada pasti kok. Walaupun ya mungkin susah gitu ya, susah sih. Tapi ada, bukan berarti susah itu nggak ada gitu. Gitu kira-kira. Panjang juga kalau pesan komitmen. Aduh. Aku juga. Berarti gimana tuh teman hidup dan komitmen, emang kita butuh itu sih. Butuh. Emang kita tuh butuh, terus yang diharapkan seperti itu. Terus kalau misal ada status hubungan pacaran atau enggak, itu sih hanya status ya, hanya status enggak. Jadi bukan berarti kalau kita pacaran udah terikat itu juga pasti jadi teman hidup. Belum tentu. Ketika nggak pacaran pun bisa, tapi ketika kita nggak pacaran pun juga ada kemungkinan dia bakal nggak komitmen juga ada gitu. Kira-kira ya begitu. Bro, masuk ya. Jadi ada lagi nggak nih? Lumayan panjang nih, juga ya. Panjang relationship hubungan itu panjang, besar, dalam. Hitam enggak hitam. Kita terang benderang begini. Belakangnya yang hitam tuh. Hitam baju gue. Nah, gitu. Ada lagi enggak nih? Ada lagi nggak? Kalau ada lagi nih, mumpung panjang nih, kita panjangin lagi nanti frame-nya ketika ngedit gitu. Iya, susah sih. Ini buat next lagi ya. Oh iya, Oke. buat next lagi ya. Mungkin bisa. Ya untuk reaction to it 5 itu cukup sampai di sini ya. Ya, kira-kira itu sih yang bisa kita bicarakan. Semoga nggak diambil hikmahnya. Iya, benar nggak diambil. Semoga bisa diambil hikmahnya. Ya, walaupun nggak penting-penting amat ya, lumayan lah. Lumayan. Yang jelek ditunggu caci makinya. Ditunggu caci makinya. Boleh nanti reaction siapa gitu ya. Kita lagi fokus di tweet sih nanti ke depan.
bakalan ada lagi tapi jangan lupa subscribe channel Gayo Dong. Tilar ya. Dia Di sini. karya-karyanya keren loh. Ayo dong, jangan lupa nikmatin Lagu karya. terbaru lekas keluar, video klipnya top. Oh. Kalian yang jomblo-jomblo boleh nanya talent ceweknya bisa langsung komen di komen serbu. Boleh. Komen juga. Ya channel boleh. Gayo Tilar. Yang Follow Instagramku dan Instagram. ya David. Instagram. Ya mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Nanti kita akan bahas ya, ke depan ada Ramadan juga, kita mungkin iya. bahaslah sedikit-sedikit yang ukti-ukti gitu kira-kira masuk ya. Mungkin ini yang react tweet juga berlanjut nggak apa-apa sih. Iya, kalau nggak memang- berlanjut nggak apa-apa. Nanti kalau kalian nggak suka, kalau kalian suka nggak usah lanjut. Nggak usah gitu, nggak apa. Yang kalian nggak suka yang kita lanjut. Kalau Santai kalian aja. suka lanjut, kalau nggak suka tetap lanjut. Tetap lanjut. Udah gitu. Oke ya, sampai di sini kesempatannya. See you and bye bye, sampai jumpa di berikutnya.